Insya Allah siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi dan juga onboarding maupun registrasi platform digital business matching merupakan satu tahapan dari kegiatan business matching yang akan kita lakukan. Jadi ada dua tahap. Yang pertama kita akan lakukan pada hari ini secara online dan insya Allah nanti kita untuk pertemuan Bapak dan Ibu one-on-one meeting dengan Lembaga Keuangan Syariah akan dilakukan secara offline insya Allah tanggal 17 Oktober di Jakarta. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin sebelum kita mulai untuk acara sosialisasinya, kami persilahkan kepada eh, Pak Yono untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan business matching dan juga untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iqbal dari KDKS dan juga Mbak Suci, teman-teman dari Teks, Mawan, Mbak Rizka, Taufik, dan juga teman-teman dari BI Jakarta yang hadir. Terima kasih. Wabil khusus ke Bapak Ibu UMKM yang alhamdulillah sudah hadir dalam kesempatan sosialisasi onboarding di platform business matching pembiayaan yang disiapkan oleh PNKS. Pertama mungkin kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada PNKS yang dalam beberapa bulan terakhir ini sudah menjadi apa yang Pak Iqbal ya, fasilitator ya untuk pelaksanaan business matching pembiayaan yang merupakan wujud atau implementasi dari proyek charter ya yang sudah sama-sama kita tanda tangani pas koordinasi KNKS dan sudah ditandatangani oleh Kementerian Lembaga termasuk oleh Bank Indonesia. Nah, sebagai informasi yang kedua Bapak Ibu bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di siang hari ini sebetulnya merupakan proses yang atau rangkaian yang sudah kami siapkan bersama-sama dengan KNKS dalam rangkaian kegiatan bulan pembiayaan syariah. Mungkin sebagai informasi bahwa kami melaksanakan bulan pembiayaan syariah yang kick off-nya kami laksanakan di bulan Mei. Kemudian kami melaksanakan kegiatan business matching dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah yang dilaksanakan di 3 wilayah. Insya Allah nanti di tanggal 30 Oktober sampai 3 November, kegiatan bulan pembiayaan syariah akan mencapai titik puncaknya ya. Jadi semua rangkaian yang kita awali dari awal tahun, insya Allah akan kita kita sempurnakan dalam rangkaian memain agenda kegiatan ISEP Oktober sampai 3 November. Tapi mungkin sebelum sampai ke agenda akhir Oktober, nanti tadi yang disampaikan oleh Mbak Suci, insya Allah di tanggal 17 Oktober ya, kita akan melaksanakan secara offline. Kalau saya tidak salah, kalau tidak ada perubahan ya, akan kita laksanakan di Hotel Bidakara. Kita sudah mencoba menyiapkan segala sesuatunya untuk persiapan ke tahun 17. Nah, kami berharap Bapak Ibu pelaku usaha syariah UMKM yang hadir di sini juga bisa berundang ya, atau bisa hadir nanti dalam pelaksanaan kegiatan offline business matching pembiayaan. Nah, tentunya kami berharap bahwa seluruh proses kegiatan yang kami lakukan, Bank Indonesia dan KNKS juga kementerian lembaga, tadi yang disampaikan Mbak Suci ada Kemenparekraf, Kemenko UKM, bisa menjadi semacam fasilitator ya bagi pelaku usaha yang memang dalam rangka meningkatkan usahanya memerlukan eskalasi pembiayaan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan bisa mampu ya mendorong pengembangan usaha
usaha-usaha yang Bapak Ibu sedang geluti sekarang gitu intinya ya. Nah, ini mungkin sekedar apa ya, ikhtiar yang sedikit kami lakukan dari Bank Indonesia agar semua kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan ya, khususnya terkait dengan pembiayaan bisa terpenuhi. Nah, kami berharap bahwa kegiatan siang hari ini bisa Bapak Ibu ikuti dengan santai aja Bapak Ibu ya. Ini ada ahlinya Pak Iqbal dengan Mas Suci. Nanti banyak nanya ya Bapak Ibu nih, mumpung ada ahlinya gitu. Nah, insya Allah mungkin kita ketemu di tanggal 17 Oktober nanti di Hotel Bidakara. Mungkin itu Mbak Suci yang bisa disampaikan. Selamat mengikuti kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan khususnya mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Terima kasih. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yono. Mungkin selanjutnya dari Pak Iqbal, kami persilahkan dari KNEKS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha UMKM yang luar biasa sebagai pembuka lapangan pekerja, sebagai pembuka rezeki dari masyarakat luas. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu termotivasi untuk terus berkembang bersama-sama dari empat lembaga kementerian lembaga yang semuanya adalah anggota dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di antaranya ada Kementerian Koperasi UKM, ada Kemenparek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada BI dan juga OJK. Nah, 4 kementerian lembaga ini sudah bersepakat untuk melakukan sinergi kolaborasi untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan kemudahan untuk bertemu dengan lembaga keuangan syariah ya dalam rangka pemenuhan kebutuhan permodalan, pembiayaan dan pendanaan dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha Bapak Ibu. Pada kesempatan siang hari ini merupakan salah satu tahapan yang akan dilakukan untuk menilai kesesuaian kondisi usaha Bapak Ibu untuk menjadikan mitra yang tepat dari lembaga keuangan syariah atau dari perbankan syariah yang memiliki produk pembiayaan yang sesuai dengan kondisi usaha Bapak Ibu masing-masing. Tentunya tahapan ini tidak akan selesai karena ini merupakan tahapan pertama yang nanti kemudian di dalam tahapan berikutnya akan tetap kami dampingi sampai akhir dan nanti Bapak Ibu bisa cepat mendapatkan jawaban dari lembaga keuangan syariah apakah permohonan Bapak Ibu dapat diproses atau kemudian tertunda. Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk menyampaikan nanti di dalam platform digital kondisi usaha sebenarnya Bapak Ibu sekalian, karena semakin valid datanya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing, maka akan berpeluang lebih besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memproses lebih lanjut. Platform ini kami sediakan tanpa dipungut bayaran karena ini merupakan fasilitas dari pemerintah untuk semua pelaku usaha UMKM. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan self-assessment kepada pelaku UMKM dimanapun mereka berada, untuk mencari mitra lembaga keuangan syariah yang punya produk pembiayaan atau pendanaan yang sesuai dengan kondisi usaha Bapak Ibu. Karena sesungguhnya lembaga keuangan syariah punya variasi skema atau produk pembiayaan yang sangat beragam, baik itu mulai dari menggunakan dana-dana sosial terutama untuk para mustahik, sampai juga kepada pelaku-pelaku usaha di tingkat menengah dan besar. Dan juga termasuk juga ada KUR syariah, ada UMI syariah, dan juga berbagai macam skema lainnya. Nah, dengan melalui satu platform ini, Bapak Ibu tidak perlu harus belanja ke berbagai macam belanja info ya, maksudnya ke berbagai macam lembaga keuangan syariah. Cukup melalui platform ini, Bapak Ibu isi dengan kondisi Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu sendiri,
nanti kemudian di tahapan terakhir dari platform digital akan keluar mana produk pembiayaan yang sesuai dengan kondisi usaha Bapak Ibu. Nah, nanti tahapan berikutnya kalau sudah ketemu mana yang kesesuaian, Bapak Ibu tinggal memilih mana yang ingin di follow up lebih lanjut. Nah, itu yang kami akan pandu yang bertemu langsung pada tanggal 17 Oktober secara offline. Yang nantinya kemudian Bapak Ibu diminta juga untuk membawa segala macam berkas-berkas yang diperlukan agar diproses lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, tentu di dalam proses ini kami tidak bisa menjamin apakah keputusan lembaga keuangan syariah pasti akan memberikan pencairan atau tidak. Tapi paling tidak kami sudah membantu memastikan kondisi usaha Bapak Ibu mana yang lebih sesuai dengan produk pembiayaan syariah yang tersedia. Dan jumlah perbankan syariah yang ikut serta di sini tidak hanya satu, tapi sangat banyak, sehingga kemudian menjadi alternatif, Bapak Ibu mendapatkan banyak alternatif lembaga keuangan syariah yang bisa mendukung kebutuhan pendanaan dan pembiayaan syariah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu, dan yang terakhir kami ingin menyampaikan ketika usaha Bapak Ibu sudah halal, sudah dibangun dengan semangat syariah, berikutnya juga mohon kita pastikan sama-sama pembiayaan dan pendanaan usahanya juga menggunakan skema syariah, dan sehingga akan menghasilkan keberkahan, menghasilkan kemanfaatan yang luar biasa, dan juga tidak lupa pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakafnya tetap kita juga tingkatkan, sehingga dengan demikian para pelaku usaha bisnis syariah ini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi ibadah Bapak Ibu masing-masing terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sementara itu inti yang kami sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iqbal, Pak Ina dan Pak Iqbal. Izin mungkin apakah ada tambahan dari Mbak Rizka ataupun juga dari rekan Dex BI yang lainnya terkait dengan bulan pembiayaan syariah dan juga kegiatan program business matching-nya? Atau langsung kita masuk ke sosialisasi saja? Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin langsung aja ya kita coba sampaikan untuk yang maksud dan tujuan kita pada siang hari ini. Izin saya share screen ke Bapak dan Ibu. Salah, sebentar. Apakah sudah terlihat? Baik. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Haryono dan juga Pak Iqbal, bahwa kita di sini pada tahapan untuk kegiatan business matching. Jadi Bapak dan Ibu di posisinya di sebelah kiri, di sini terus kemudian Bapak dan Ibu kemarin mendapatkan informasi dari inkubator bisnis maupun akselerator bisnis, maupun juga komunitas dan juga asosiasi UMKM. Nah, mereka di sini lebih pada banyak fungsinya di pembinaan dan pelatihan. Nah, sedangkan kita yang saat ini dilakukan adalah berada di posisi di tengah nih Bapak dan Ibu untuk kegiatan event business matching dan juga pengenalan terkait dengan platform digital business matching. Nah, kita akan mempertemukan Bapak dan Ibu posisi di sebelah kiri dengan sebelah kanan nih tadi seperti disinggung oleh Pak Iqbal bahwa alternatif pembiayaan syariah ini ada yang bentuknya dana sosial, dana program, dan juga dana komersial. Nah, mungkin sedikit menjelaskan lebih sedikit terkait dengan sumber pendanaan bagi Bapak dan Ibu pelaku usaha yang berdasarkan syariah. Pertama ada keuangan sosial. Nah, di sini keuangan sosial ini sumber dananya berasal dari ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terus kemudian untuk pembiayaannya biasanya juga mereka selain memang bentuknya bantuan, ada juga mereka pembiayaan produktif. Nah, kemudian lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana produktif yang berasal dari dana sosial biasanya ada dari Basnas, ada program Bank Microfinance Desa, terus kemudian juga Bank Wakaf Mikro dan Baitul Mal ya. Kalau di beberapa tempat ada juga yang BMT.
Nah, kemudian yang kedua ada keuangan dana program. Nah, dana program ini memang merupakan bantuan dari pemerintah gitu ya, sistemnya subsidi eh, dan bersumber dari APBN. Nah, jenis pembiayaannya ini hanya ada tiga. Pertama, pembiayaan ultramikro. Ini dikelola oleh PIP, kemudian disalurkan oleh lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, sedangkan untuk yang kur syariah, ada kur supermikro, kur mikro, kemudian kur kecil, dan juga kur klaster, itu disalurkan oleh perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah, kemudian BPD Syariah, dan juga ada Pegadaian ya. Mereka juga menyalurkan kur untuk yang supermikro. Nah, kemudian ada satu lagi namanya pembiayaan dana bergulir dari LPDB. Nah, namun Bapak dan Ibu, untuk penyaluran dana bergulir LPDB ini tidak langsung disalurkan kepada Bapak dan Ibu pelaku usaha langsung nih, tapi disalurkan kepada koperasi. Sehingga Bapak dan Ibu memang harus menjadi anggota dari koperasi. Nah, untuk dana program yang bersubsidi itu hanya tiga ini saja bentuknya. Kemudian selebihnya merupakan dana keuangan yang sifatnya komersil. Komersil di sini artinya memang eh, pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut berasal dari dana masyarakat juga yang dihimpun oleh lembaga keuangan tersebut. Sehingga memang persyaratannya, terus juga kemudian juga dari sisi pricing juga memang sedikit berbeda. Karena memang lembaga keuangan syariahnya pun juga harus memberikan bagi hasil kepada apa namanya, kepada sohibul malnya ya, kepada nasabah-nasabahnya mereka. Oke, di sini memang mayoritas di sisi komersial ini untuk alternatif pembiayaan maupun pendanaan syariah bagi UMKM-nya. Pertama, dari perbankan syariah, baik itu Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, maupun juga BPRS. Kemudian juga ada lembaga mikro syariah, LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, seperti halnya koperasi syariah, terus kemudian perusahaan pembiayaan ataupun juga multi finance syariah, modal ventura syariah, kemudian juga fintech syariah yang fintech lending ya peer-to-peer syariah, dan juga yang terakhir adalah securities crowdfunding syariah. Nah, ini memang mereka dananya dana-dana komersil yang tidak bersubsidi, sehingga memang tadi saya sampaikan pricing-nya berbeda gitu ya. Nah, eh, platform digital business matching ini, Bapak dan Ibu, merupakan salah satu tool saja jembatan yang menjembatani kebutuhan Bapak dan Ibu dengan lembaga keuangan syariah gitu. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini keuntungannya adalah untuk mendapatkan rekomendasi mitra lembaga keuangan syariah yang memang sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan usaha dari Bapak dan Ibu. Kemudian memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pembiayaan maupun juga pendanaan kepada lembaga keuangan syariah yang tadi sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, platform digital business matching ini digunakan oleh empat pihak. Ada kami selaku pengelola, terus kemudian lembaga pendamping kemarin yang Bapak dan Ibu dapat informasi terkait dengan business matching ini, itu juga bisa mendaftar sebagai lembaga pendamping di platform ini. Nah, tentunya manfaat yang sebesar-besarnya kami berharap bisa dioptimalkan maupun dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan rekomendasi pembiayaan dari berbagai beragam produk dari lembaga keuangan syariah yang tadi saya sebutkan, baik itu dana program, dana sosial maupun juga dana komersil. Kemudian tentunya di sini juga dalam platform ini sudah hadir, sudah onboarding kurang lebih 17 lembaga keuangan syariah yang sudah bergabung dan kemungkinan akan terus bertambah sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan banyak alternatif pembiayaan maupun juga pendanaan dari berbagai lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, bagaimana platform ini bekerja, bisnis prosesnya seperti apa dalam platform ini? Jadi Bapak dan Ibu di sini selaku pelaku usaha ataupun UMKM, nah ada pendamping UMKM nanti bisa didampingi untuk mengakses website kami, terus kemudian melakukan registrasi maupun pendaftaran atau onboarding kepada platform digital business matching ini, kemudian memilih menu pembiayaan nanti, melakukan self-assessment. Self-assessment ini penilaian terhadap kondisi dan juga kebutuhan berdasarkan kondisi real Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian di satu sisi lain, lembaga keuangan syariah juga mereka menginput kriteria-kriteria produk mereka gitu. Jadi
persyaratan dan juga kriteria-kriteria produk, eligibility kriteria dari lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, yang di-matching-kan adalah kondisi dan kebutuhan Bapak dan Ibu dengan eligibility kriteria dari lembaga keuangan syariah. Kemudian si platform ini akan men-generate atau akan memproses, menganalisa, dan menghasilkan rekomendasi 5 produk yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, dari 5 produk yang direkomendasikan oleh platform Digital Business Matching ini, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih salah satunya. Kemudian jika Bapak dan Ibu memang mau mengajukan produk pembiayaan, diklik saja salah satunya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu data Bapak dan Ibu tersebut akan diteruskan oleh platform kepada lembaga keuangan syariahnya, sehingga Bapak dan Ibu tidak secara manual untuk mengajukan pembiayaannya kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, nanti eh, si lembaga keuangan syariah ini akan memproses pengajuan Bapak dan Ibu, akan mengkontak Bapak dan Ibu untuk apa namanya, mengkontak Bapak dan Ibu untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan, terus kemudian juga menjelaskan terkait lebih lanjut terkait dengan produk tersebut, dan kemudian melakukan proses pembiayaan pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Nah, jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk proses pembiayaan, baik itu dari dokumen collection ini, untuk mengumpulkan dokumen, terus kemudian verifikasi maupun juga survei, kemudian scoring, kemudian proses persetujuan, sampai dengan pencairan pembiayaan itu dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah kepada Bapak dan Ibu langsung, jadi tidak melalui platform. Terus kemudian platform ini nanti akan menerima laporan dari lembaga keuangan syariah apakah pengajuan Bapak dan Ibu yang dilakukan oleh platform ini disetujui atau ditolak gitu. Dan persetujuan maupun penolakan itu pun juga akan dilaporkan kepada Bapak dan Ibu melalui email. Nah, oleh karena itu memang yang perlu disiapkan nih Bapak dan Ibu sebelum nanti kita lakukan registrasi di platform ini, mohon menyiapkan satu email ya, email yang akan nanti menjadi user dari platform yang akan digunakan di platform ini, karena nanti semua notifikasi akan masuk ke sana. Dalam artian, pada saat Bapak dan Ibu mengajukan, nanti ada notifikasi, Bapak dan Ibu mendapatkan notifikasi via email. Kemudian jika lembaga keuangan tersebut memang menyetujui maupun menolak pengajuan tersebut juga akan dilakukan melalui email. Nah, tadi saya sempat sampaikan untuk self assessment ya Bapak dan Ibu atau penilaian mandiri. Di sini ada 2 hal yang utama. Pertama terkait dengan profil usaha Bapak dan Ibu, mulai dari usahanya, nama usahanya, domisili dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebutuhannya, kondisi keuangan Bapak dan Ibu, kebutuhan, dan juga ketersediaan atau tidak ketersediaan agunannya. Nah, di sisi lain tadi di eligibility kriteria dari lembaga keuangan syariah, itu mereka juga ada profil, kemudian juga menyampaikan persyaratan-persyaratan produknya, termasuk mereka menginformasikan lokasi cabang terdekatnya juga, lokasi cabang-cabang mereka. Nah, inilah yang di-matching-kan di dalam platform. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal bahwa platform ini tidak menjamin bahwa pengajuan Bapak dan Ibu itu akan disetujui oleh lembaga keuangan syariah. Namun demikian, platform ini hanya membantu untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan bisnis matching nih antara Bapak dan Ibu dengan lembaga keuangan syariah. Jadi, diharapkan memang dari kondisi dan kebutuhan Bapak dan Ibu ini akan diakses dulu oleh platform sehingga nanti dia akan merekomendasikan berapa persen kecocokannya. Sehingga kan semakin besar persentase kecocokannya, maka kita harapkan probabilitasnya juga semakin besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyampaikan informasi dengan benar agar platform ini juga bisa memproses maupun merekomendasikan dengan benar gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini saya langsung contohkan ya Pak, Bapak dan Ibu untuk, digital business matching. Bapak dan Ibu bisa juga langsung, paralel melihat di platform ini ya untuk web address-nya di dbm.kneks.go.id. Nah, kemudian, untuk, nanti kita akan di sesi berikutnya, kita akan pandu Bapak dan Ibu untuk onboarding. Jadi Bapak dan Ibu akan registrasi, ada 5 tahapan dalam, yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertama, melakukan registrasi akun.
Nah, nanti Bapak dan Ibu mengakses portal ke dbm.kneks.go.id, kemudian melengkapi data, profil ya, nama, nomor handphone, dan juga email. Dipastikan emailnya ini dalam keadaan aktif. Karena nanti platform akan mengirimkan email untuk verifikasi. Dan jangan khawatir, email ini tidak berbayar Bapak dan Ibu. Tidak ada di dalam platform ini yang, berbayar sama sekali, jadi semuanya free. Kemudian nanti Bapak dan Ibu setelah mendapatkan, verifikasi email, langsung diklik saja untuk, melakukan, verifikasi gitu ya melalui email, kemudian nanti login kembali jika sudah diverifikasi. Kemudian langsung lengkapi profilnya Bapak dan Ibu. Biasanya di sini tertulis informasi akun, terus kemudian informasi pemilik maupun juga pengusaha, penanggung jawab, informasi usaha, dan juga domisili usaha. Nah, setelah profilnya lengkap, Bapak dan Ibu klik pembiayaan, kemudian masuk ke self assessment. Self assessment ini lebih kepada menilai, apa namanya, kebutuhan pembiayaan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti tahap keempatnya, si platform akan memberikan rekomendasi 5 produk pembiayaan lembaga keuangan syariah yang memiliki persentase kecocokan yang paling tinggi. Jadi top 5 dari, itu akan muncul di halaman rekomendasi Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung memilih salah satu produk dan mengajukan pembiayaan. Tidak bisa 2 ya Bapak dan Ibu, jadi tidak bisa paralel pengajuannya, karena nanti over financing, jadi harus satu saja yang dipilih, gitu. Nah, ini contohnya, nanti begitu masuk, nanti Bapak dan Ibu langsung masuk ke dashboard. Di dashboard ini ada informasi terkait dengan self assessment-nya, kemudian pengajuannya berapa, kemudian yang diterima berapa, yang ditolak berapa, gitu. Kemudian nanti dia akan ada produk rekomendasi, di sini produk rekomendasinya ya, jika Bapak dan Ibu memang sudah melakukan self assessment sebelumnya. Nah, ini adalah profilnya. Profil ini ada informasi akun, terus kemudian informasi UMKM ini informasi usaha, informasi umum, terus kemudian domisili. Nah, nanti ada penanggung jawab dan juga ada pemilik ya Bapak dan Ibu. Jika misalkan Bapak dan Ibu memang, apa namanya, berbadan hukum gitu ya, kan seringkali memang untuk, owner itu tidak, aktif untuk mengecek gitu ya, sehingga nanti mungkin bisa ada penanggung jawab lainnya. Jadi misalkan atau owner ini biasanya lebih fokus ke bisnis, nah terkait dengan pembiayaan dan sebagainya bisa ke bagian keuangan. Nah itu nanti penanggung jawab di sini dalam artian orang yang akan menjadi PIC yang memegang akun dari platform ini, Bapak dan Ibu. Nah, apakah bisa nih saya sebagai pemilik juga menjadi penanggung jawab dalam platform? Bisa. Jadi nanti diisi informasinya 2 kali, di informasi pemilik dan juga penanggung jawab gitu, sekaligus penanggung jawab. Nah, kemudian nanti yang paling penting di sini Bapak dan Ibu lakukan assessment ataupun penilaian pembiayaannya seperti apa. Nah, di sini ada, diklik plus assessment pembiayaan baru. Nah, nanti akan muncul di sini kebutuhannya berapa, tujuan pembiayaannya untuk apa, kemudian deskripsinya apa. Nah, mohon memberikan deskripsi yang jelas gitu, kebutuhan pembiayaannya apa, karena ini nanti juga akan, eee, bisa diakses oleh, apa namanya, lembaga keuangan gitu. Jadi nanti lembaga keuangan semakin jelas dan spesifik, kebutuhan Bapak dan Ibu, deskripsinya semakin baik gitu. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu untuk rekomendasinya, contohnya ya Bapak dan Ibu, apa namanya, kebetulan 2 produknya ini sama nih persentasenya 87,50%, ada 2 yang ternyata mirip gitu untuk, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Sisanya ada 75%, 75%, 75% gitu. Nah, platform ini akan merekomendasikan 5 produk dengan persentase paling tinggi gitu ya, yang cocok dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian misalkan Bapak dan Ibu mengajukan kepada salah satu dari 5 tersebut gitu. Nah, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Jadi, Bapak dan Ibu ini secara otomatis langsung mengajukan kepada pembiayaan kepada bank yang dimaksud gitu, maupun lembaga keuangan syariah yang dimaksud. Nah, hasilnya nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat nih di sini di halaman hasil rekomendasi ini. Bapak dan Ibu bisa mengecek status pembiayaannya di lembaga keuangan, apakah dalam proses, apakah disetujui maupun juga ditolak gitu. Jadi, Bapak dan Ibu juga bisa memantau perkembangan, status pembiayaan Bapak dan Ibu.
Nah, mungkin itu dari kami buka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk, menyampaikan tanggapan maupun bertanya. Apakah penjelasan kami sudah jelas? Ada pertanyaan? Silakan Ibu Nala. Ibu Nala Jati, kami persilakan. Assalamualaikum, selamat Oh, pagi. Bapak ya? Ya, iya Pak, ya Pak. Suaranya agak jauh tapi. Oh Silakan iya, Pak. iya. Perkenalkan saya Nala dari Pak, di saya suaranya hilang Pak. ya, bagaimana sekarang? Nah, ada lagi Pak. Silakan Ya, Pak. saya dari Micro Bakery Carita di Jakarta Selatan. Pertama-tama terima kasih sudah diundang dalam kegiatan bisnis matching ini. Eh, Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, karena ini juga hal baru bagi kita. Yang pertama ini tadi kan disampaikan soal pembiayaan untuk usaha. Kalau dalam Betul. bentuknya PT perorangan, apakah ini nanti pembiayaan ini dikenakan ke atas perusahaan atau atas ke perorangnya gitu? Nah, kan jadi apakah ini hutang perusahaan atau ini hutang orang gitu? Yang kedua adalah dari tadi ada beberapa tipe pembiayaan. Kalau tapi kayaknya belum disebut nominalnya gitu. Misalnya kita ada order mendadak gitu dan kita butuh pembiayaan namanya mungkin invoice financing gitu ya. Apakah itu ada gitu. Jadi bukan yang apakah misalnya di bawah 10 juta bisa, jadi hanya untuk kesehatan gitu. Apakah hal itu ada gitu. Nah, mungkin hal yang ketiga ini terkait administrasi. Sebelum pandemi ini sempat bergabung dengan BI Jakarta, dengan IKRA, dengan ISEF. Cuman selama pandemi itu kita kayak habis putus kontak. Nah, kemarin dikontak kembali oleh salah satu lembaga ini. Jadi waktu pas kemarin kita isi pendamping kita apa masih di Jakarta dan bagaimana ya kalau misalnya masih apa kita bisa terhubung kembali karena selama pandemi kita ada 4 tahun ya kita nggak ada komunikasi gitu. Di sini ada bapak-bapak dari Jakarta. Terima kasih dulu. Baik. Terima kasih Pak Nala. Izin Pak Ima, sebentar saya langsung merespon dulu kepada Pak Nala ya mungkin izin ya, Pak. Iya Pak, tadi terkait dengan bentuk usahanya merupakan PT ya Pak, PT perorangan, apakah nanti akan dicatat sebagai hutang perusahaan maupun hutang atau hutang perorangan gitu ya Pak. Nah ini kembali kepada nanti Bapak memilih produknya apa Pak gitu. Jadi nanti kan akan direkomendasikan juga ininya apa gitu ya Pak. Contohnya gini Pak, misalkan Bapak memang nominalnya kecil sehingga pengennya masuk KUR gitu. Nah, kalau KUR itu harus perorangan, Pak. Nggak bisa dalam bentuk badan hukum apapun gitu, dia biasanya perorangan. Kalau misalkan Bapak sudah, mengajukan KUR sebelumnya, apakah Ibu juga sudah pernah ada mengajukan atau belum gitu, biasanya nanti akan ada dari lembaga keuangan syariah yang akan mengarahkan lebih lanjut sih, Pak. Nah, tapi secara umum di platform ini nanti dia tidak, dia belum membaca ke arah dia bentuk usaha ya, Pak. Jadi dia akan lebih mengetes aja gitu ya. Karena kan memang di apa namanya, di lembaga keuangan syariah ini pun juga dia ada namanya persyaratan produk gitu ya, Pak. Produk ini apakah memang untuk perorangan, apakah bisa badan usaha juga, ataukah individu dan badan usaha itu bisa juga gitu. Nah, nanti akan masuk dua-duanya, Pak, direkomendasikan. Nah, masalah Masalah nanti yang akan maju siapa, PT perorangannya kah atau Bapak, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan lembaga keuangan syariahnya.
gitu. Mana yang paling, enak gitu, Pak, paling pas gitu. Karena kan, eee, nanti ada adjustment-adjustment-nya mungkin ya, Bapak juga kan ada keinginannya misalkan, karena pengennya ini usaha, ya sudah yang PT-nya berarti gitu ya, nggak mau dicatatkan sebagai hutang pribadi gitu misalkan. Karena kan bisa juga untuk ini ya Pak, agar secara, neraca dan juga laba ruginya kebaca gitu ya di PT perorangannya. Nah bisa juga itu bisa dikonsultasikan nanti, makanya setelah selain platform ini kita membuka nanti Pak, itu one on one meeting agar Bapak bisa langsung komunikasi dengan lembaga keuangan syariahnya, direct gitu Pak, di offline tadi gitu. Itu yang pertama mungkin Pak yang bisa saya jawab. Kemudian untuk invoice financing, nah invoice financing memang ada Pak, di lembaga keuangan syariah yang memang, bank syariah, maupun juga di fintech tuh ada gitu ya, dan itu sudah bergabung di platform ini sudah ada. Invoice financing itu to be specific ada, Alami ya yang sudah, onboarding di sini dan mereka punya produk itu. Nah, cuma untuk nominalnya, Pak, untuk nominal invoice-nya, misalkan Bapak invoice-nya kecil-kecil ya, Pak, tadi seperti misalkan 10 juta gitu atau berapa. Nah, itu saya rasa mungkin ada baiknya Bapak kumpulkan dulu gitu ya. Jadi, karena kan terkadang gini, Pak, apa namanya, untuk pengajuan pembiayaan ini kan butuh proses ya, Pak, butuh proses. Jadi, jangan sampai nih ini invoice yang ini tuh masih dalam proses, tapi Bapak udah dapat lagi invoice yang lain gitu. Jadi mungkin dalam periode tertentu, Pak, kita kumpulkan gitu ya, satu siklus atau berapa siklus gitu ya, Pak, sehingga nanti Bapak bisa langsung pembiayaannya sekaligus gitu ya. Jadi, eee, memang ada alternatif lain, Pak, untuk ini, yaitu pembiayaan rekening koran syariah. Setahu saya ada beberapa lembaga keuangan syariah juga yang sudah memiliki produk ini. Setahu saya Bank Muamalat, BSI, terus kemudian juga BCA kalau nggak salah mereka punya produk PRK ini, cuma PRK syariah ini memang, persyaratannya agak lebih sulit, karena dia akadnya musyarakah, terus kemudian perbankan kan memang lebih sangat berhati-hati ya Pak dengan akad musyarakah ini gitu. Jadi ada beberapa persyaratan biasanya diberikan kepada nasabah existing mereka, misalkan gitu. Atau lama usahanya emang harus sudah lebih panjang gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang lain yang memang bisa bisa lebih rigid dibandingkan dengan, biasa. Nah, itu mereka bentuknya kan karena PRK, rekening koran, itu standby loan ya, Pak. Jadi Bapak bisa narik kapan pun gitu. Nah, tapi memang agak lebih rigid aja sih, setahu saya begitu, Pak. Itu, Pak, untuk yang kedua. Terus kemudian yang ketiga tadi terkait dengan, pendampingan ya, Pak, dari inkubator gitu ya. Sebenarnya setahu kami untuk inkubator ini memang, masih berjalan, Pak. Setahu kami juga gitu, cuma memang mungkin kalau dari kami di kementerian dan lembaga gitu di sini, selain kami dari KNEKS, kemudian dari Dex, ada juga Kemenparekraf dan juga Kemenkop ya, Pak. Biasanya memang memiliki program-program yang tiap tahunnya itu ada yang sama, ada yang berbeda gitu, Pak, gitu dan mungkin ada beberapa pada saat kita pelaksanaan program itu, kita kan juga menggandeng partner ya, Pak, menggandeng partner. Nah, terkadang mungkin partner kita juga berbeda gitu untuk inkubatornya. Mungkin itu sih, Pak, mungkin, penyebabnya ya. Tahun ini, tahun kemarin nggak ada, itu sekarang ada lagi gitu. Mungkin karena programnya berbeda sih, sepertinya begitu, Pak. Kalau boleh tahu Pak Nala, Bapak kemarin yang untuk yang pendampingan dan pelatihan itu, dari mana Pak? Programnya apa Pak? Ada, hanya apa, kalau nggak salah 2 hari lalu kami di WA untuk isi formulir apa kalau nggak salah dari ekonomi syariah ini yang saya Dex ya? kira dari ISEF gitu. Jadi Betul. tahu-tahu muncul lagi setelah beberapa tahun nggak ada kabar gitu. Jadi makanya tadi ada langkah di mana masih ada inkubator. Nah kita kayaknya lewat periode inkubator. Jadi kalau boleh kita balik dulu dong yang dengan inkubator siapa ya? Oh iya, siap. Ini saya sebetulnya di sini ada kalau di KNEK sendiri Pak, kami ada 2 divisi ya untuk, menangani pembiayaannya di tempatnya Pak Iqbal tadi Pak. Nah, untuk inkubasi bisnisnya ada di tempatnya Pak Helma. Di sini sebetulnya ada bergabung Mbak Rizky Anggun nih rekan saya. Untuk yang inkubasi bisnisnya. Dan memang sekarang posisinya sedang, kita
jaring kembali ya Pak, untuk jaringan inkubator bisnis syariahnya memang sedang kita coba connecting-kan gitu ya. Nah kalau dari, Dex mungkin kan yang memang program tetap itu di Iqra ya, Ya, ya. Bariska, Mas Taufik gitu ya. Itu di Iqra tuh yang memang mereka sudah punya program yang tetap, terus kemudian juga, eee, ada seleksinya gitu ya untuk masuk binaan BI gitu ya, itu di Iqra sih programnya. Itu Kalau mungkin, Pak. boleh tahu ada PIC juga karena kita juga ada katalog kita di hampir 2-3 tahun ini kita nggak pernah ada kegiatan apa. Kita malah Siap. pikir ini karena pandemi berjalan gitu loh. Jadi ya gitu juga nggak nyolek gitu. Atau dapat ada kegiatan gitu. Siap. Dan siapa mungkin bisa konsultasi. Karena terutama soal pembiayaan kita mau hitung-hitung sebelum ngajuin kan nggak enak ternyata nanti nggak sanggup bayar gitu. Betul, Pak. Mungkin untuk menjawab ini boleh dibantu ini, Mas Taufik, Mbak Rizka, maupun juga, Bu Rati dari Bank apa namanya, BI DKI untuk program pendampingan pelatihan Ikra dan juga inkubasinya. Ya, punten sebelumnya ini mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya juga kebetulan join di dua agenda yang berbeda. Mungkin tadi sempat sayup-sayup terdengar gitu ya informasi dari Pak Nala. Pak Nala, maaf saya izin konfirmasi ulang. Pak Nala anggota IKRA ya Pak ya? Ya, kita terdaftar IKRA mungkin dari 2018 ya. Oh ya, Terus baik, juga baik. kegiatan riset dan dari BI Jakarta. Oh iya, dari BI BI Jakarta. Jakarta. Berarti Nah, ini apa namanya undangan kami diteruskan melalui BI Jakarta ya Pak ya. Cuman ya, memang kalau untuk nanti program ikranya sendiri dari BI Jakarta mungkin nanti di sini ada punten ini saya coba kita hampir hilang kontak cukup lama ya dengan BI Jakarta pandemi kemarin. Jadi juga Ada Mbak Fikri dan Mbak Puri ya mungkin ya. Iya, di sini ada Mbak Fitri sama Mbak Puri. Boleh dibantu Mbak Fitri sama Mbak Puri mungkin kalau untuk kegiatan pendampingan Ikra ke depannya. Kalau untuk kegiatan sekarang memang ini terbuka untuk umum gitu ya Pak Nala ya, nggak cuma Ikra aja. Jadi untuk seluruh UMKM yang memang kita sih mengontaknya via inkubator gitu ya. Dan kalau di BI sendiri ada jaringannya via Ikra salah satunya ya Pak ya. Mungkin ada yang ikranya dari tahun Bapak join dulu gitu ya, atau ya, mungkin ya. ikra yang baru join sekarang gitu ya. Jadi semuanya emang kita buka karena memang kita pengen mungkin apa namanya UMKM yang memang sudah pernah mendapatkan pendampingan dulu gitu ya, yang mungkin akan lebih mudah gitu untuk bisa onboarding di platform digital business matching ini gitu Pak Nala. Jadi ini memang kalaupun nanti ternyata untuk sekarang oleh BI Jakarta mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya Mbak Fitri, Mbak Puri. Kalau ternyata sekarang mungkin pendampingan ikranya mungkin masih belum apa namanya masih belum berlanjut lagi gitu ya. Tapi untuk mengikuti business matching ini masih sangat dimungkinkan gitu Pak Nala gitu ya. Jadi nggak mengharuskan apa namanya pendampingan ikranya juga masih harus berjalan atau tidak. Mungkin boleh kita undang Mbak Putri, Mbak Fitri, Mbak Puri, ada yang bisa memberikan informasi lebih lanjut atau mungkin setelah ini nanti Bapak mungkin boleh ngisi presensinya ya Pak ya. Kita akan sampaikan lebih lanjut nanti apa namanya pertanyaan-pertanyaannya ke BI Jakarta Pak. Ya, ya, sudah diisi. Oh ya, siap, siap. Baik, nanti akan kami follow lebih lanjut ya Pak ya. Ya, Mungkin Bapak Ibu dari BI Jakarta juga sedang ada agenda yang bersamaan. Mungkin itu Mbak Sici, Pak Nala, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Rizka. Ya, Pak Nala. Izin Pak, mungkin nanti di follow up lebih lanjut ya Pak ya. Nah, kami persilakan kepada Pak Ima Pak dari PT Hamada. Hamada Logistik ya ini ya Pak. Kami Iya, persilakan Pak. Ibu, Mbak. maaf. Baik, salam kenal. Saya Ima dari PT Hamada Logistik. Sebelumnya saya pernah ikut pendampingan dengan lembaga Kemenkop ya, dengan programnya BISLAF, Bisnis Layak Funding, dengan WISEco.
gitu. Ya, Pak Isko. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya memang udah terjawab sebelumnya dari pertanyaannya Pak Nala. Kalau saya lihat Connect ini berarti terdiri dari berbagai jenis lembaga keuangan ya. Kalau saya nggak salah tangkap ya, mungkin tadi pada saat penjelasan saya ada yang miss atau gimana, nanti mohon maaf. Jadi kalau saya tangkap ini semacam platform yang fintech ya, base dasar konsep bisnisnya gitu ya Mbak? Atau gimana? Ya, mungkin izin saya luruskan sebentar ya Bapak Ibu Ima. Jadi kalau KNKS ini kami Komite Nasional Lembaga Pemerintah ya Bu. Jadi lembaga pemerintah non struktural. Nah, kami ini merupakan lembaga lebih banyak fungsi di koordinasi. Anggota kami ada Bank Indonesia, Kemenkop, kemudian Kemenparekraf, OJK gitu ya dan juga lainnya. Total ada 16 kementerian dan lembaga untuk anggota KNEKS gitu. Nah, kalau di saya memang saya sendiri di manajemen eksekutif untuk yang mengelola terkait dengan kegiatan-kegiatan harian di KNEKS gitu. Tapi anggota KNEKS merupakan kementerian-kementerian dan lembaga itu. Nah, sedangkan kalau salah satu program yang di KNEKS ini yang kita bersama-sama nih bersama BI, Kemenkop, Kemenparekraf itu kita ingin mendorong akses pembiayaan yang seluas-luasnya kepada UMKM kita ya gitu dan ingin meningkatkan porsi kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap UMKM. Nah, salah satu perwujudan dari misi tersebut adalah adanya hadirnya platform digital business matching ini. Nah, karena kita mencoba untuk merangkul semua alternatif pembiayaan syariah yang tersedia, maka kami dalam platform digital business matching itu kami hadirkan lembaga keuangan syariahnya, baik itu yang sifatnya sosial ya seperti Baznas gitu, terus kemudian juga untuk yang komersialnya itu ada dari perbankan syariah gitu, kebanyakan di BUS dan UUS. Nah, itu mereka juga sekaligus menyalurkan dana program seperti KUR gitu, Bu, dan juga UMI ya. Jadi di situ ada kami di dalam platform ini ada penyalur KUR. Saat ini penyalur KUR yang syariah itu baru ada BSI, kemudian BJB Syariah gitu ya. Terus kemudian juga ada Pegadaian. Nah, nanti selain itu juga ada PNM, Bu. Jadi PNM juga. Terus kemudian di fintech-nya ada, di fintech ini ada Alami untuk yang peer-to-peer-nya. Kemudian untuk yang securities crowdfunding yang nanti di pasar modal ya Bu, itu ada Syafiq, ada Bijer, ada Syafiq, ada Urunri, dan juga ada Fundex. Untuk yang sifatnya apa namanya pasar modal. Nah, jadi total kurang lebih ada 17 lembaga keuangan Bu yang nanti sudah onboarding ya di dalam platform ini dan kemungkinan tadi sebelum acara ini saya ditelepon sama Etis, kemungkinan Etis akan onboarding juga di dalam waktu dekat ini gitu. Jadi pasti nanti untuk jumlah pelaku lembaga keuangan syariahnya akan semakin bertambah sehingga dengan demikian kami berharap nanti akan semakin banyak nih alternatif bagi Bapak dan Ibu di pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan maupun juga pendanaan. Nah, kemarin kami dalam kuesionernya di Google Form itu kami tanyakan kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ini cenderung memilih yang sifatnya pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan gitu ya ataupun yang lainnya atau lebih condong kepada pendanaan gitu. Pendanaan ini dalam bentuk saham maupun juga sukuk dari securities crowdfunding. Nah, karena memang pendekatan mereka relatifly lebih berbeda ya, Bu. Nah, kalau Ibu kemarin ikut dengan acaranya Bislaf, Wiseco itu juga sudah menjadi salah satu consultingnya dari SCF ya, SCF juga gitu. Jadi lebih banyak mereka lebih kuatnya di pendanaan gitu, gitu. Dan mungkin kemarin kami undang Bapak dan Ibu, kita undang kembali di sini karena sebagian besar itu kan memang kemarin kami juga lakukan monitoring dan evaluasi ya Bu. Dan beberapa yang memang belum terfasilitasi ini. Nah, kalau belum terfasilitasi kita coba untuk mencari alternatif yang lain gitu. Sehingga kami undang kembali di acaranya Bank Indonesia ini untuk yang ISEF gitu. Gitu Bu Hamada, Ya. Bu Ima. Baik, kurang lebih seperti ini. Kalau dengan SCF, Etis, Alami, alhamdulillah kita pernah mencoba dan lolos
Oh Ya, ya, artinya kalau sejenis SCF itu kan fintech itu biasanya based on invoice ya. Ada pemberian ya, invoice di mana kita submit invoice, kemudian tukar kontak person dan lain sebagainya dengan customer, bill checking, kemudian tentu di awal gitu ya, everything clear, cair, apa namanya, sepakat 45 atau 30 hari, kemudian kita ganti kembali. Seperti itu berputar terus ya kalau itu based on betul. invoice ya, invoice base. Ya, Ataupun juga kalau yang PO base nih sebenarnya agak gampang-gampang susah juga, belum pernah juga kejadian sih. Walaupun katanya ada nih produk PO base, tapi ada betul ada. sebetulnya kayaknya lebih rigid persyaratannya. Dan Hmm, seperti misalnya PRK itu pasti semua UMKM nanti akan menyorotnya kepada prosedur yang terkait dengan garansi. Pasti nanti ditanya. Itu pastinya itu sudah kewajiban mutlak ya. Harus ada betul. garansi minimal bisa 125% dari total pinjaman dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang bagi UMKM agak menjadi dilema juga kalau yang memang asetnya kurang dari kebutuhan modal, Hmm, sementara prospek bisnis ke depan di depan mata gitu aset kita kurang jumlahnya. Jadi akhirnya ya gigit jari juga lagi gitu. Nah, semoga mudah-mudahan dengan adanya koneksi dari Kanex ini, sebenarnya kami sih tertarik dengan yang ke saham ya, pembelian saham. Nah, kalaupun memang kita boleh request kan nanti tanggal 17 Bu ya, 17 Insya Allah. itu ada face to face meeting ya. Nah, Betul. kita kalau misalkan boleh request dengan yang saham gitu. Oke. Nah, terus kemudian untuk aplikan ini nggak harus kooperasikan ya, Bu ya? Eh, nggak harus koperasi Bu. Ya, ya baik. Jadi artinya kooperasi dan UMKM ya. Betul. Jadi untuk nanti apa namanya, Ibu, misalkan Ibu kan sudah berbadan hukum PT gitu ya, Bu. Dan Ya, memang kalau untuk securities crowdfunding itu apalagi saham memang harus badan hukumnya harus PT. Kalau ya. bukan PT perseroan terbatas itu memang tidak memungkinkan, harus naik dulu jadi PT baru bisa ke saham. Namun saham pun juga ini terus terang ya Bu, ini mereka akan lebih ini juga tough juga gitu. Karena kan dia mini pasar modal ya. Sebenarnya untuk yang securities crowdfunding itu akan lebih jatuhnya ini stepping stone untuk ke pasar modal nantinya. Dia memang pendanaannya itu saham itu sampai dengan 10 miliar kalau dari Mhm. mereka di mereka. Jadi Nama dari lembaganya apa tuh, Bu, yang tergabung di sini untuk saham? ada Syafiq, ada Oh, Fandex, oh. ada Urunri. Kalau Urunri mungkin pas Bislove kemarin ikutan ya, Bu? Ya, nggak tahu nih kemarin dengar-dengar temen yang di apa tuh angklung ya sama angklung ujo jadi apa enggak katanya sih ada in touch sama mereka. Fundex ya, saya belum pernah sih kalau sama Fundex belum pernah in touch. Fandex belum ya. Hmm, Kalau Syafiq, kalau Syafiq dia lebih banyak main di project financing juga, Bu. iya, Syafiq sudah ya. ya kemarin. Shopee belum pernah sih, cuman Belum. alami Oke. pernah. Oh, itu sih yang selama kita bayarnya oke sih pasti semua lembaga keuangan datang lagi. Nah, betul, Bu. Betul, Bu. Itu testimoni yang tepat. Dijaga apa namanya dijaga performance paymentnya aja gitu. Betul, betul. Barangkali itu sih saya cuma main mastiin satu dari sisi aplikan si legalitasnya jadi boleh PT ya, tidak Boleh PT. harus Betul. tidak harus koperasi gitu. Terus kemudian kalau boleh ya nanti offline meetingnya dengan yang saham mungkin Fundex kali ya kalau bisa kita boleh propose gitu supaya nanti em, straight to the point sesuai dengan kebutuhan gitu. Terima Oke, kasih baik. Ibu atas Noted, waktunya. Bu Ima. Tapi nanti mohon dibantu untuk onboarding tetap dilakukan agar kami bisa mengecek ya, Bu ya. Meskipun ini noted banget, saya cek, saya noted banget untuk Bu Ima dari Hamada Logistik nanti akan ketemunya dengan ICF. Ya, Siap. baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ima. Kami persilakan Pak Rinaldi. Halo, terdengar ya suara saya ya? Ya, terdengar Pak Oke, Rinaldi. ya selamat siang semuanya. Saya Rinaldi Saputra dari PT Karya Kreasi Asia. Dan kebetulan juga saya ini dari pengurus MES Masyarakat Ekonomi Oh Syariah, ya, ya dari Kedeputian Investasi dan Perbankan Syariah. Nah, kita mantap. lihat programnya cukup menarik ya. Nanti paling kita harap sih kita bisa dapat kolaborasi dan join juga ya program dengan Hmm, MES DK Jakarta ya gitu.
Oke, siap. Gitu sih. Paling nanti aku mau coba lihat detail-detail atau programnya seperti apa. Nanti kita bisa ketemu offline atau ngobrol buat detail ke depan mau seperti apa gitu sih paling. Boleh, siap Pak Rinaldi. Ditunggu Siap. kita kolaborasinya. Bapak juga bisa join sebetulnya untuk tadi ya Pak, MES-nya mungkin MES DKI Jakartanya Ya, bisa join sebagai lembaga pendamping. Nanti siap. binaan-binaan MES DKI Jakarta juga bisa join di platformnya gitu. Jadi Siap. nanti bisa kita ada bantuan apa namanya bisa Bapak juga bisa monitoring gitu. Nah, kalau sekarang Bapak mau masuk sebagai UMKM gitu karena butuh pendanaan juga, monggo. Siap. Boleh, 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 deh. Paling itu sih Siap, nanti. Siap. siap Pak Oke, Rinaldi. makasih ya. Ya, Makasih izin. sami-sami. Ya. Ya. Oke. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak bisa kita langsung coba untuk onboarding ya Bapak dan Ibu. Jadi teknisnya nanti eh kita akan akses dulu ya. Saya kasih dulu untuk linknya ke Bapak dan Ibu. Kita sama-sama. Eh, saya sudah share untuk linknya untuk dbm.kndks.go.id. Diklik aja dulu Bapak dan Ibu di sana. Jadi nanti kita akan onboarding nih. Bapak dan Ibu, nanti saya split jadi dua ya Bapak dan Ibu, karena kan ini totalnya ada 51 peserta di sini. Jadi nanti kita split menjadi dua breakout room. Di sini saya ada dibantu oleh rekan saya, ada Mbak Verina. Mbak Verina monitor, dan Hadir, juga Mbak. Mbak Adinda. Nanti Mbak Verina nanti akan di breakout room 1. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan Bislove sebelumnya, bisa di breakout room 1. Kemudian untuk yang breakout room 2, nanti itu adalah yang lainnya gitu. Yang lainnya di breakout room 2. Mungkin Bapak dan Ibu dari Dex bisa minta bantuannya, kita coba lakukan untuk yang breakout room. Untuk yang breakout room. Dan nanti jika Bapak dan Ibu ada kendala, kami juga di sini ada dukungan dari IT ya terkait dengan kendala-kendala. Jadi nanti Bapak dan Ibu jika memang mengalami kendala, bisa nanti ke breakout room 3 gitu.